Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat. Perkenalkan, ini dengan Ibu Ine Anggraini SPD yang menjadi wali kelas kalian. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Ayo kita amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. 3. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berdiri, dan berdiri dengan 2 kaki. Anak-anak, tahukah kalian kalau keempat gambar tersebut merupakan rangkaian gambar cerita? Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Ayo, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Sedangkan gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, gambar yang berupa foto, dan yang kedua, gambar tangan. Untuk ragam gambar ilustrasi antara lain: 1. Cergam atau cerita bergambar. 2. Komik. 3. Pamflet. 4. Kartun. 5. Cover. Dan 6 adalah karikatur. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberitahukan langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. 1. Gagasan. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Nah, setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, kemudian siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, membuat sketsa harus berhati-hati ya. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Langkah terakhir adalah pewarnaan. Nah, setelah kamu selesai membuat sketsa, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara loh. Yang pertama, kamu akan memberi warna sesuai dengan warna aslinya, misalkan warna daun hijau, kemudian warna bunga merah atau kuning sesuai dengan aslinya. Yang kedua,
Kamu bisa memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Silahkan disesuaikan dengan imajinasi kamu sendiri. Anak-anak, adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, diantaranya ada satu media alas gambar, yaitu tempat untuk menuangkan gambar. Nah, itu bisa berupa kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Yang kedua, media pewarna, pensil warna, dan cat air. Anak-anak, Edo telah menggambar dengan tema hewan kesayanganku. Nah, sekarang silahkan kalian pun menggambar dengan tema kesayanganku yang berada di halaman 11. Tuliskan juga teksnya ya. Kemudian pada halaman 12 ini ada rangkaian gambar ilustrasi. Silahkan ceritakan rangkaian tersebut sesuai pemahamanmu. Anak, masih ingatkah dengan organ gerak kelinci? Kelinci, organ geraknya adalah kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Selanjutnya adalah ikan. Organ geraknya sirip. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Kemudian katak. Organ geraknya adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat, sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Lalu organ gerak burung, yaitu sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya pada burung unta, mata kaki burung ini akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Nah, anak-anak, burung apa saja yang kalian ketahui? Coba sebutkan. Ya, pintar. Kemudian ular. Ular organ geraknya adalah otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyak ruas-ruas tulang belakang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Lalu ada kadal. Organ geraknya adalah kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di darat maupun berenang di permukaan air. Berdasarkan tentang penjelasan organ gerak pada hewan-hewan tadi, Ibu harap kalian bisa menuliskan hasilnya pada tabel berikut. Silahkan kerjakan ya. Tabel ini ada pada halaman 14. Sekarang ada bacaan tentang gerakan ikan dalam air. Silahkan kalian baca ya. Kalian kerjakan halaman 17 dari bacaan tersebut tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.